Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prisma Podcast Remaja Inspiratif Penenbaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Aku menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baginya manusia adalah malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Shadaqallahul adzim. Di sini kita akan membahas apa ya, Syafa? Jadi di sini kita akan membahas tentang Ramadan Reset Unlocking a New You. Perkenalkan, nama saya Rizal Barisil Bakar dari kelas 8D. Rekan saya Syafa Pradiwi Ramadana dari kelas 8E. Jadi, melalui podcast ini, kita akan membahas bagaimana Ramadan membantu kita menemukan ketenangan batin melalui ibadah, mengelola penggunaan media sosial, hingga merancang versi diri terbaik kita setelah Ramadan terakhir. tidak perlu lama-lama, kita sambut narasumber kita pada hari ini, yaitu KSL alumni SMN 9 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Semenen Baya, udah lama kita nggak ketemu dan aku pasti kangen kalian semua yang ada di sini. Diperkenalkan, namaku Excel Christian Limau. Dulu aku alumni dari SMA Negeri 9 Surabaya. Dulu aku di kelas G ya. Sekarang lagi melanjutkan di bangku pendidikan SMA Negeri 1 Surabaya. Jadi salam kenal teman-teman semua gitu ya. Halo Mas Rizal, Mas Syafa. Oke. Saya mau tanya kesibukan di sekolahnya Somren itu bagaimana? Oh, banyak sekali. Karena kalau misalnya ditanya mengenai kesibukannya, mesti kita di SMP ini pasti udah sibuk tuh kan. Tapi kita kalau semisal lanjut lagi di SMA lebih sibuk lagi. Jadi kita harus bisa memanajemen waktu dengan baik mungkin gitu. Baik. Jadi kali ini kita akan membawakan pertanyaan ya. Oke. Mas Excel. Siap. Pertanyaan pertama itu refleksi diri, the reality check. Banyak dari kita merasa hidup berjalan secara autopilot sebelum Ramadan. Menurutmu apa kebiasaan buruk atau toxic trait di bulan ini agar bisa benar-benar melakukan factory reset pada diri sendiri? Oke, tentunya di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah ya, di mana kita mengendalikan kontrol diri kita sendiri 100% tanpa bantuan orang lain, karena kita harus bisa menjaga nafsu, menjaga ucapan, menjaga dahaga dan lapar ya, karena kita juga harus mengedepankan yang namanya iman kita kepada Allah. Jadi tentunya di bulan ini yang penuh berkah, tentunya kita selama mungkin 1 tahun, dalam tahun lalu mungkin kita banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin di luar tata cara ibadah, entah itu sholat, berbagi, dan lain sebagainya. Dan itu salah satu faktor kita ketika mungkin kita nih sama-sama Gen Z kan ya,
dimana Gen Z itu sering melakukan mungkin scroll sosial media, dan di sosial media itu isinya buruk semua isinya, terus kita ikut-ikutan gitu melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif. Nah, itu salah satu yang harus kita perbaiki di bulan Ramadan ini, dimana bulan Ramadan ini sebagai pencegah dari hal yang buruk, dimana kita mengontrol diri kita, melatih diri kita agar kita melakukan kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada ranah positif, dan itu yang harus kita lakukan. Contoh nih, semisal selama 1 tahun kemarin kita bangun subuhnya ini subuhan misal jam 6 gitu kan, itu kan udah kelewat. Nah, di bulan Ramadan ini kita latih betul-betul diri kita, bukan hanya diri kita sendiri, tapi batin kita terutama, untuk benar-benar melakukan ibadah dengan sepenuh hati dan tanpa rasa pamrih, tanpa rasa males gitu. Jadi bulan Ramadan ini kita benar-benar melatih diri gitu. Sangat-sangat menarik Gitu. ya. Bisa lanjut di pertanyaan yang kedua. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua itu kesehatan mental dan spiritual, the inner peace. Konsep healing seringkali diidentitaskan dengan hiburan. Tapi dalam konteks Ramadan Reset, bagaimana cara kita menemukan ketenangan batin melalui ibadah tanpa merasa itu sebagai beban atau sekedar rutinitas? Oke, pertanyaannya menarik nih. Teman-teman di sini harus bisa pahami dulu dari kata healing. Jadi kalau Gen Z ini ya, mesti kita tentunya kenal kata healing itu dengan kata jalan-jalan, kesana main lain sebagainya. Tapi arti kata healing dalam diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah penyembuhan diri. Dalam konteks pertanyaan tadi, Mbak Syafa yang tadi sudah dijelaskan pertanyaannya, gimana sih cara kita melakukan healing di reset bulan Ramadan ini? Mungkin di 1 tahun ke belakang ini kita melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak mengacu ke ranah positif, tidak melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh. Terus gimana kita melakukan penyembuhan diri kita? Kenapa ini disebut dengan healing atau penyembuhan? Karena ini sesuai, tanpa agama, tanpa landasan agama, ibadah, sholat, dan sebagainya, hidup kita itu tidak ada pegangan dalam berkehidupan. Contoh, kita menjalankan kehidupan, melakukan kebaikan, semua orang pasti bisa. Tapi alangkah baiknya itu, apa sih esensi kebaikan itu? Bagaimana kita cara melakukan kebaikan, menebar kebaikan sesama teman-teman kita? Bagaimana kita melakukan ibadah yang baik dan benar? Jadi itu kita harus menyembuhkan diri kita sendiri dulu dari kegiatan-kegiatan yang non positif atau dikatakan negatif. Jadi hal-hal yang seperti ini kita harus bisa pilah. Jadi kalau semisal di tahun lalu kita sering mungkin penyembuhan dirinya kita nonton scroll TikTok, sosial media yang mengandung ujaran kebencian, hal-hal yang negatif lain sebagainya. Di bulan Ramadan ini tentunya sekali lagi kembali ke pertanyaan dan jawaban pertanyaan pertama, mengendalikan diri, kontrol penuh atas diri kita. Kita bisa harus menyembuhkan diri kita, karena 30 hari ini kita menguji, kita melatih agar di bulan-bulan berikutnya kita bisa melakukan sama seperti apa yang ada di bulan Ramadan. Seperti itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Oke. Digital detox, the unlocking, Gen Z sangat terikat dengan media sosial. Seberapa penting sih melakukan digital detox selama Ramadan untuk mendukung proses unlocking on you, dan bagaimana tipsnya agar kita nggak FOMO atau fear of missing out saat sedang fokus beribadah? Oke, di sini kalau kita pelajari ada 2 pertanyaan teman-teman. Yang pertama, bagaimana cara kita memilih membatasi sosial media terhadap kehidupan kita sehari-hari agar kita juga mendekatkan diri kepada Allah nih. Dan yang kedua tadi, bagaimana caranya kita nggak FOMO tuh, karena kebanyakan anak Gen Z sekarang aku mau FOMO, fear of missing out gitu kan. Ada hambatan di situ. Terus menjawab pertanyaan pertama tadi, bagaimana cara kita untuk memilah? Banyak sekali konten-konten yang ada sekarang di sosial media, tentunya Instagram, dan yang paling fenomenal sekarang di Gen Z adalah TikTok. TikTok itu adalah buatan dari Cina, dan di mana difungsikan sebagai media pendidikan, mengadakan konten-konten bermutu, lalu masuk ke dalam negara Indonesia, malah kebalikannya. Di negara Indonesia, TikTok digunakan sebagai hal-hal yang tidak bermutu, tidak berpendidikan, sehingga menyebabkan gagalnya generasi. Akhirnya apa? Di dalam generasi tersebut, rusak akidahnya, rusak akhlaknya, rusak adabnya. Jadi kalau teman-teman lihat, apa yang kita lihat dalam sosial media, terkadang tanpa kita sadari, kita ikutin. Seperti contoh kita lewat di depan orang tua kita nggak ngomong permisi. Itu salah satu adab yang mungkin sudah dilupakan karena adanya TikTok, konten-konten yang tidak bermutu. Bukan hanya TikTok, lain sebagainya. Terus yang kedua, gimana cara kita menjaga agar kita nggak FOMO? Lah, kita harus tahu dulu nih, FOMO dibagikan menjadi dua jenis, ya.
Pertama, FOMO ke arah Baik. baik atau positif. Yang kedua, FOMO ke arah negatif. Di situ kita harus bisa pahami konten-konten mana yang berkualitas dan membangun diri kita sendiri ke arah yang lebih baik, dan konten mana yang mengandung ujaran kebencian dan itu mengarahkan kita kepada kegiatan-kegiatan yang arahnya negatif. Jadi jangan sekedar FOMO. Lah sekarang ini banyak di TikTok, apalagi yang viral di bulan Ramadan contohnya. Tadi kan barusan dibaca, rek, daripada kita FOMO mending bukan nih pas duhurai lek maghrib untuk FOMO, kan gitu kan. Banyak sekali ya, tanpa kita sadari konten-konten seperti itu. Jika kita tidak pilih dengan baik, kita nggak tahu nih, kita asal sebar, kita asal share aja ke teman-teman. Akhirnya teman-teman yang nggak tahu, yang awalnya itu konten bercanda dan berfungsi untuk menghibur, diarahkan kepada konten-konten yang negatif. Akhirnya mereka mengikuti. Ya udah, aku puasa duhurai, berbuka puasa ketika duhur aja, gitu kan. Jadi salah satunya. Maka dari situ kesimpulannya kita harus pilih betul-betul dan pahami mana yang baiknya untuk di-share dan yang tidak. Seperti itu. Oke. Sangat-sangat bermanfaat. Iya, harusnya begitu. Tapi sekarang kontennya nggak bermutu sih. Oke, lanjut ya Kak, udah pertanyaannya. Oke. Pertanyaan yang keempat, konsisten dan kedisiplinan. Ramadan itu seperti training camp. Bagaimana cara membangun disiplin baru, misalnya bangun sahur dan tadarus, agar tidak hanya menjadi semangat di minggu pertama saja. Jadi benar-benar membentuk karakter baru yang permanen. Oke, jadi kalau kata Ustadz Adi Hidayat, kita perlu pahami ada 3 cara yang harus kita pahami terhadap diri kita sendiri untuk membangun diri kita, melatih diri kita ke ibadah yang betul-betul peningkatannya kualitasnya baik. Pertama, tanamkan dalam batin diri kita sendiri. Aku besok akan bangun untuk melaksanakan sahur dan melaksanakan sholat subuh. Yang kedua, setelah kita tanamkan kepada batin kita, kita harus tahu, kita persiapkan diri kita untuk tidur lebih awal. Jangankan tidur lebih awal, kita seringkali menghadapi generasi di mana kita itu begadang lain sebagainya tanpa alasan yang jelas, dan itu justru membuat kita tidur terlelap hingga sholat subuh terlewat, sahur terlewat. Akhirnya zaman saiki mungkin teman-teman yang nyebutnya sahurnya jam 7 gitu kan. Itu salah satu faktornya itu. Terus yang ketiga, yang terakhir, kita harus gunakan sosial media kita atau handphone kita, teknologi yang ada digunakan membantu kita agar kita bisa bangun. Bagaimana caranya kita bisa bangun pada subuh atau waktu sahur? Dengan cara mengaktifkan alarm. Jadi kalau ketika orang tua kita sibuk menyiapkan makanan misalnya, kita juga harus mempersiapkan diri kita secara mandiri, melatih diri kita. Kita gunakan alarm kita untuk mendukung kegiatan ibadah kita agar kita bangunnya tidak kesiangan, tidak terlewat waktu subuh. Seperti itu. Oke, kita lanjut Oke. ke pertanyaan 5. Manajemen ego dan social connection. Dalam proses menjadi new, kita sering berhadapan dengan ego dan hubungan antar manusia. Bagaimana cara Ramadan mengajarkan kita untuk lebih berempati dan memperbaiki hubungan yang sempat retak atau dingin dengan orang sekitar? Oke, jadi salah satu faktor kita melaksanakan Ramadan adalah kita berakal. Dan bagaimana cara kita berakal, kita juga harus tahu mana yang harus kita tuntaskan permasalahannya, ataupun kita harus hentikan pertikaian, perkelahian itu yang sudah terjadi. Jadi kalau teman-teman mengacu pada pertanyaan tadi, sebenarnya kita harus sadar bahwasanya diri kita ini manusia yang berdosa. Kita nggak bisa melakukan apapun itu tanpa bantuan dari orang lain. Dan di dalam bulan Ramadan tidak boleh pertikaian, perkelahian, ujaran kebencian itu dilanjut, karena itu akan merusak amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan. Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang positif seperti yang kita lakukan, menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif, maka kita harus jaga, perbaiki silaturahmi kita terhadap orang lain, keluarga, saudara, teman-teman kita di sekolah dan di masyarakat. Dan itu yang paling penting. Karena kenapa? Memang setiap manusia punya ego, tapi di bulan Ramadan sekali lagi kita diajarkan untuk berbagi. Karena kita sama rata, sama lapar, sama hausnya. Tanpa mereka juga nggak ada yang namanya kita silaturahmi, makanan dan sebagainya. Uang kadang kita masih ngadain bukber. Jadi silaturahmi di bulan Ramadan itu menjadi akidah yang paling penting untuk menguatkan keimanan kita serta ibadah. Seperti itu. Baik. Saya juga mau tanya. Oh, apa ini?
ketika kan bukber kan. Bukber. Terus kita itu nggak fokus dengan sholatnya gitu. Oke. Soalnya bagaimana? Ini salah satu ya di generasi muda nih. Kadang kalau bukber nggak tahu waktu sholatnya gimana. Sebenarnya ini salah satu yang harus kita buat benar-benar di kalangan Gen Z ya. Kalau kita mau bukber, kita harus tahu juga jadwal sholatnya kapan. Biar kalau misal udah asik makan, sholatnya juga nggak ketinggalan gitu. Jadi sebelum adanya agenda bukber, agendakan dulu sholatnya jam berapa. Jadi gitu, hentikan makanan sejenak, kita lakukan sholat. Gitu Mas Bro. Oke, makasih. Siap. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Oke. Oke, pertanyaannya yaitu visi pasca Ramadan, the long term goal. Setelah 30 hari melakukan riset, apa satu perubahan paling signifikan yang ingin kamu lihat dalam dirimu saat Idul Fitri nanti? Bagaimana caramu memastikan bahwa New You ini pasti tidak kembali ke versi lama setelah bulan Syawal tiba? Satu, sekali lagi menjawab pertanyaan itu mengacu pada seluruh pertanyaan yang tadi, dan jawaban seluruh pertanyaan yang tadi bahwasanya kita melakukan konsistensi dalam beribadah, di mana konsistensi itu melatih diri kita sendiri untuk melakukan berbuat baik, sholat tepat waktu, subuh nggak ketinggalan, baca Al-Quran walaupun seayat. Tapi jangan alif lam mim mek ngono tok, ojo. Ya kita tambahlah gitu. Dengan konsistennya seperti itu, di bulan-bulan berikutnya, di minggu-minggu berikutnya, tanpa kita sadari, kita juga terbiasa untuk bangun lebih awal melakukan sholat subuh, untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang lain seperti mengaji dan lain sebagainya. Dan itu salah satu faktornya. Jadi seperti itu, kuncinya hanya satu. Menjawab pertanyaan ini adalah konsistensi. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Bermanfaat. Sangat bermanfaat. Mas Oke, terima kasih juga Rizal, Syafa. Terima kasih kepada narasumber yang sudah berbagi ilmu. Semoga podcast ini bermanfaat bagi teman-teman dan menjadi motivasi untuk kita semua agar memperbanyak amalan baik di bulan Ramadan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.